beribadah di Gereja Injil Santosa Asih Jemaat Kampus IKSM Minggu tanggal 4 Desember 2024. Jemaat Tuhan, saya menyapa kita semua, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Tibalah pada saat ini kita akan menaikkan ibadah kita. Namun sebelum itu saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ayat panggilan beribadah Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk memulai ibadah kita pada saat ini, kita awali dengan lagu pujian, Ku Beri Kemuliaan. Ibadah kami Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu, dan kami buka dalam nama Allah, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jemaat silakan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita dalam ruang kesaksian. Jika ada yang ingin bersaksi, baik, jika tidak ada, kita membacakan ayat epistel kita. Mari kita buka bersama-sama dalam Mazmur 117. Mazmur 117 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Setelah saya membacakan judul perikopnya, kita baca secara bersama-sama. Mazmur 117
segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Baik, tiba saatnya pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Martinus. Namun sebelum itu kita awali dengan lagu pujian Tuhan Kau Sempurna. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan singkat teman-teman saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Allah Bapa kami yang berada di tempat yang maha tinggi. Engkau Allah yang terus menyertai perjalanan hidup kami. Saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami kembali bahwa kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan juga dalam menyambut perayaan Natal dan lain sebagainya. Semua berbicara tentang kasih, yaitu dimana dalam kasih itu tentu ada pengorbanan. Dan hari ini juga kita akan mengadakan perjamuan. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita langsung saja buka kitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-19. Jika Bapak Ibu saudara-saudara sudah menemukan, katakan amin. Amin. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah juga ayat yang sering kita pakai dalam perjamuan ketika melakukan perjamuan sendiri. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk renungan singkat saat ini adalah kita belajar apa sih sebenarnya yang Tuhan maksudkan kepada kita. Saya berikan tema kecil yaitu ingat kasih-Nya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di sini Tuhan berkata bahwa inilah tubuhku yang akan kuserahkan bagi kamu. Dia memperingatkan kita, kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, berarti kalau Tuhan menyuruh kita untuk mengingat apa yang Tuhan lakukan, berarti kita sudah mengingat mulai dari nubuatan-nubuatan dari para nabi. Perjanjian lama Tuhan menubuatkan akan datangnya Mesias.
Berarti kalau kita pikir dalam dunia perjalanan lama, keselamatan itu, pengorbanan itu nggak main-main. Semua sudah direncanakan sejak dulu kala. Berarti sangat penting untuk kita renungkan bahwa Tuhan itu nggak main-main ketika datang ke dunia. Kita mengingat pengorbanannya. Oke, terus kita mengingat ketika dia lahir di palungan. Kita mengingat kesederhanaan yang ia titipkan. Pelajaran-pelajaran berharga ada di sana. Jadi kita nggak hanya mengingat Tuhan berkorban, tidak. Tapi kita harus benar-benar sadar bahwa dalam titik terendahnya pun dia turun sebagai manusia. Mulai dari tadi sudah dinubuatkan dari PL, perjanjian lama para nabi telah menubuatkan. Berarti di sana sangat penting bahwa keselamatan itu nggak main-main. Kasihnya semua sudah direncanakan untuk manusia yang dikasihinya. Dan juga tadi dia lahir di palungan itu menandakan kesederhanaan untuk kita sebagai manusia. Dan juga kita lihat perjalanan hidupnya, peperangan-peperangan rohani yang ia lakukan dan mengusir setan, perjalanan penginjilan yang ia lakukan itu sangat luar biasa pelayanannya. Semua mengingatkan kita kembali bahwa perjuangan untuk masuk dalam kerajaan surga itu nggak main-main. Sekalipun itu adalah dia berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tapi ketika dia berikan dengan cuma-cuma itu nggak gratis. Ketika kita maksudnya gratis tapi murah, tapi nggak murah, gratis tapi mahal, itu istilahnya. Jadi ketika dia berikan cuma-cuma, tapi itu sangat mahal, nggak ada yang bisa membandingkan itu semua. Nah, kita lihat ketika dia ada di kayu salib, dia menyerahkan seluruh kehidupannya. Sekalipun perkataan ini adalah perkataan sebelum dia diserahkan, artinya sebelum dia disalibkan di Bukit Golgota, dia di sana sudah mengingatkan para murid. Supaya apa? Segala sesuatu yang dia sampaikan, dia sudah sampaikan kepada para muridnya, bahkan sampai kita saat ini, supaya ketika datang penganiayaan dan penderitaan, kita jangan mundur. Berarti kita pikir tentang kasihnya, kita mengingat kebaikan-kebaikan yang dia berikan bagi kita. Kalau kita mengingat kebaikannya, berarti tidak ada alasan bagi kita untuk menghindar apapun penderitaan dan penganiayaan yang kita alami. Jadi sebenarnya kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Makanya ada lagu tak terselami. Memang benar, kita nggak bisa menyelami semua pekerjaan Tuhan. Bahkan kalau kita pikir pun nggak akan masuk di akal. Itulah kasihnya dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sisi lain juga ada pelajaran-pelajaran. Contoh yang terbesar adalah ketika kita mengampuni sesama. Datang ke dunia, dia sebagai manusia tentu untuk mengampuni dosa manusia. Nah, ini berbicara tentang pengampunan. Berarti teman-teman semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika Tuhan datang, ketika dia berkata, ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita berjumpa dengan orang lain, mungkin orang menyakiti kita, berarti kita ingat bahwa Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Sebenarnya nggak ada alasan bagi orang Kristen untuk sakit hati kalau dia memang benar-benar mengingat pengampunan yang diberikan oleh Yesus Kristus atas hidup kita. Jadi semua sebenarnya itu kita hanya fokus untuk mengingat apakah yang sudah Tuhan kerjakan. Kalau kita renungkan benar-benar apa yang Tuhan kerjakan, nggak ada alasan bagi orang Kristen untuk sakit hati, apalagi berlarut-larut, untuk merasa seolah-olah paling menderita. Itu sebenarnya nggak ada. Karena yang Tuhan Yesus alami pun lebih daripada semuanya itu. Nah, jadi kalau kita mengingat dalam perjamuan dan sebagainya, ya kita mengingat semua kasih Tuhan. Jadi contoh kalau orang yang tadinya benci di rumahnya, atau mungkin teman-teman dalam perkuliahan membenci sesama, kalau kita sudah mengambil perjamuan, kita ingat kasihnya, seharusnya benci itu sudah hilang. Jadi setelah selesai perjamuan, jangan lagi kalau kita maknai itu sebagai pengampunan, jangan lagi benci itu ada. Kalau masih ada berarti perjamuan itu sama sekali nggak ada artinya. Jadi kita harus memaknai perjamuan itu sendiri. Nah, itu untuk renungan singkat kita pada saat pagi hari ini. Dulu kiranya firman ini mengingatkan kita kembali akan kasihnya yang begitu besar kepada kita, yang sebentar lagi kita akan rayakan bersama-sama tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikian firman Tuhan. Untuk saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus kepada pelayan Tuhan. Silakan untuk pada para pelayan musik, saya persilakan.
Tuhan. Pada waktu malam Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dalam nama Yesus. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang telah ditumpahkan bagi kamu. Minumlah darah Yesus menyucikan dosa seluruh dunia dan dosa umatnya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, oleh anugerah-Mu kami boleh ada saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami oleh perbuatan-Mu yang begitu besar melalui pengorbanan. Dan juga Bapa, kami telah melakukan perjamuan. Biarlah ini semua mengingatkan kami akan cinta dan kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dan yang tidak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya kami telah menerima pengampunan daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pengakuan iman rasuli. Jemaat bersilakan bangkit berdiri kembali. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Pada yang mau bertugas dipersilakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima berkat rohani secara khusus, dan sekarang kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa, pada hari ini kami anak-anak Tuhan sudah menerima berkat secara rohani Bapa, dan tiba waktunya kami yang anak-anakmu akan memberikan yang menjadi kewajiban kami Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang akan memberinya, agar setiap persembahan ini dapat bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Kita iringi persembahan kita dengan lagu pujian apa yang tak pernah dilihat. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Tiba saatnya pada saat ini kita akan menyampaikan setiap pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama bernyanyi Sebab Kau Besar. Baik jemaat-jemaat Tuhan, marilah kita berdoa dan menyampaikan setiap pokok doa syafaat kita. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih atas pertolongan dan penyertaan yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami bisa berkumpul bersekutu dalam ibadah kami, sekaligus untuk perjamuan kudus pada saat ini. Tiada balasan dari kami Tuhan selain mengucap syukur lewat doa kami pada saat ini. Sucikan dan layakkanlah kami Tuhan untuk bisa menyampaikan setiap kerinduan, untuk menyampaikan setiap pergumulan kami di hadapan-Mu. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa negara kami, mulai dari pemimpin pusat hingga pemimpin-pemimpin di pedesaan. Kiranya Tuhan menaruh roh kasih-Mu yang takut akan Tuhan, sehingga mereka jauhkan dari segala kekorupsian, hati yang ingin dengki dan ingin memiliki segala sesuatu
tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat PTS saja di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan limpahkan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah setiap pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan, kiranya Tuhan selalu menolong dan menyertai. Berkati juga Tuhan Yesus yang baik, SDT IKSM di tempat ini. Engkau yang menjamah, Engkau yang menolong Tuhan, Engkau yang menunggu kembangkan SDT IKSM ini. Terlebih-lebih Tuhan, para ibu dosen yang mengajar di SDT IKSM ini dan mahasiswa yang diajar, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Biarlah kasih karunia-Mu selalu menyertai dan menolong. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua dan keluarga dari mahasiswa-mahasiswi SDT IKSM ini, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Setiap apa yang mereka lakukan Tuhan, kiranya Roh Tuhan yang selalu menolong dan memperkasai mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat orang-orang di luar sana yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, Engkau tolong menyertai kehidupan mereka dalam setiap penderitaan mereka, dalam setiap pergumulan mereka. Mereka yang tak punya makan dan minum, mereka yang tak punya tempat tinggal, mereka yang saat ini terlantar karena sakit, dan bahkan juga Tuhan para penginjil-penginjil-Mu yang menjalankan misi Tuhan untuk mengabarkan firman-Mu. Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai, limpahi dan lingkupilah mereka ya Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, Hamba-Mu berdoa buat ibu dosen kami yang membimbing mengajarkan kami, khususnya dalam mata kuliah liturgika ini. Berikan dia hikmat Tuhan, berikan dia umur panjang, biarlah setiap pelayanan dan pekerjaannya Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Inilah doa kami Tuhan yang sangat jauh dari kata sempurna. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan kita akhiri doa ini dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Hallelujah.
menjadi warta jemaat kita pada hari ini. Pelayan Tuhan tanggal 11 Desember 2024 yang menjadi pemimpin pujian ada Saudara Supri, yang menjadi musik ada Saudara Nolbertus dan tim, yang petugas singers ada Saudari Novi dan Hana, pembicaranya pastor, yang petugas persembahan ada Saudari Anggun dan Saudara Warman, yang petugas sekolah minggu ada Saudara Tison dan Rusman, yang menjadi fotografernya ada Saudari Samantha, dan yang pemegang LCD ada Parabahan Warasi. Demikian untuk warta jemaat pada saat ini. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom.